Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan koneksi antar materi untuk modul 3.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah dipandang sebagai sebuah komunitas. Oleh karena itu butuh seorang pemimpin pembelajaran untuk membangun, menata komunitas ini dengan baik. Salah satu ciri seorang pemimpin yang baik intinya dalam modul ini adalah pemimpin yang bisa melihat aset kekuatan yang ada pada komunitas itu. Jadi seorang pemimpin harus bisa fokus pada aset, pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian seorang pemimpin pembelajaran mampu membayangkan masa depan, visi masa depan yang baik. Kemudian dia bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Setelah itu pemimpin itu mampu mengorganisasikan kompetensi, mengorganisasikan sumber daya atau aset dan kekuatan yang sudah disusun dengan rapi, sehingga bisa dirancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang telah disusun. Inilah yang akan memudahkan dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Intinya pemimpin ini bisa melakukan kepemimpinannya dengan melakukan pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Pendekatan komunitas berbasis aset menekankan pada nilai, prinsip, cara berpikir tentang dunia. Jadi pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, lebih pada kemampuan, pengetahuan, jaringan, serta potensi yang dimiliki oleh komunitas, khususnya yang ada pada sekolah. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan. Bukan sekedar komunitas itu sebagai penerima bantuan, tapi dia sudah berpikir sebagai pencipta dan dari kesehatan dan kesejahteraan itu. Pendekatan komunitas berbasis aset menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Jadi pendekatan berfokus pada potensi atau aset sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana selama ini mungkin komunitas atau sekolah hanya sibuk pada strategi, mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. Jadi intinya, seorang pemimpin pembelajaran akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya, melihat aset yang dimiliki oleh sekolahnya. Kita mengingat kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa guru itu sebagai fasilitator untuk menuntun minat dan bakat anak. Minat dan bakat anak ini adalah sebuah aset yang harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dari sini, bagaimana seorang guru memiliki paradigma tentang visi pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, praktik pembelajaran yang disusun setelah melihat semua aset, melihat semua modal yang dimiliki oleh komunitas sekolah, dia akan menyusun sebuah praktik pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid. Pembelajaran yang sekali lagi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga betul-betul pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tidak lupa juga diperhatikan sosial dan emosional dari murid tersebut. Salah satu praktek yang bisa dilaksanakan juga untuk mengembangkan kepemimpinan dalam pembelajaran adalah praktek coaching. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang coach yang mampu mengembangkan potensi yang ada pada komunitasnya. Inilah idealnya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, betul-betul menggunakan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah dalam mengembangkan kepemimpinan. Setelah mengikuti modul ini, salah satu yang berubah pada diri saya yang saya rasakan adalah selama ini dalam menyelesaikan persoalan di dalam komunitas sekolah, saya berkutat pada strategi penyelesaian masalah dari setiap persoalan yang saya hadapi di sekolah.
Tapi ternyata pendekatan berbasis aset ini begitu penting dalam pengembangan sekolah. Sebagaimana kerangka yang dibuat oleh Green dan Haynes yang memetakan 7 aset utama dalam memetakan modal utama yang dimiliki oleh komunitas. Mulai dari modal manusia, bagaimana memetakan sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia yang menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan termasuk harga diri seseorang. Kemudian modal sosial, di mana modal sosial ini dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga masyarakat. Kalau dalam sekolah, warga sekolah yang ada di dalamnya dalam mengatur pola perilaku warga, juga termasuk unsur kepercayaan dan jaringan trust and networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Semua komunitas masyarakat ini bisa diambil, bisa dikembangkan untuk pengembangan sekolah. Bagaimana semua itu dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian modal yang ketiga ada modal politik, di mana modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Ini juga modal politik ini dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan kepemimpinan dalam sekolah. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Agama adalah suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Baik perilaku lahiriah maupun perilaku yang simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Sementara kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Modal budaya ini juga dimanfaatkan dalam pengembangan kepemimpinan di sekolah. Kemudian kelima ada modal fisik, di mana modal fisik ini terdiri dari bangunan yang bisa digunakan untuk kelas, atau mungkin lokasi-lokasi tertentu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, atau pelatihan-pelatihan. Khususnya bangunan-bangunan yang ada di daerah yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Kemudian tidak lupa juga infrastruktur atau sarana prasarana. Mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, semuanya menjadi sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan yang lainnya. Kemudian yang keenam ada modal lingkungan atau alam. Ini bisa berubah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal ini juga dimanfaatkan dalam pengembangan kepemimpinan sekolah. Tanah untuk berkebun, dana OTM PAM untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas, termasuk program-program yang ada di sekolah. 7 aset utama inilah yang menjadi prioritas atau yang perlu dilihat, dikaji lebih dalam mengembangkan kepemimpinan di komunitas sekolah. Demikianlah koneksi antara materi yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana menuntun anak dan dimanfaatkan menjadi dasar atau fondasi dalam pengembangan komunitas sekolah, tentang visi seorang guru yang harus menjadi guru penggerak, kemudian bagaimana konsep coaching juga dimanfaatkan dalam pengembangan sekolah. Semuanya dikaitkan, dikoneksikan antara satu dan yang lainnya untuk saling menguatkan dalam betul-betul mengembangkan komunitas yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.